Baik, selamat malam semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi proyek UAS kami dengan judul Peramalan Biaya Asuransi Kesehatan. Sebelumnya, izinkan kami untuk melakukan perkenalan diri, dimulai dari saya yaitu Kadek Ari Prastika Putra dengan NIM 211011057. Baik, dengan saya Gusti Ngurah Putriyasa dengan NIM 211011056. Saya IGD Matma Jaya Mulawarman 211011064. Saya ada Bagus Gede Beladua Agung dengan NIM 211011053. Baik, adapun topik yang kami angkat yaitu peramalan biaya asuransi kesehatan. Apa sih itu peramalan? Yaitu suatu proses peramalan dataset yang berisi beberapa variabel independen atau faktor-faktor yang mempengaruhi biaya asuransi kesehatan tersebut dan variabel dependen yang dapat digunakan untuk melakukan analisis regresi dan mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, bisnis yang kami angkat itu berisikan dataset prediksi biaya asuransi kesehatan yang dipengaruhi data age atau umur, seks atau jenis kelamin, BMI, children, smoker, dan region. Nah, tujuan dari bisnis case ini adalah untuk memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya asuransi kesehatan. Sumber data. Adapun dataset insurance ini kita dapat dari data yang diolah di situs Kaggle dengan link berikut. Kemudian metode analisis yang digunakan yakni regresi linear ganda, yaitu metode yang digunakan untuk melakukan analisis statistik, yaitu melakukan prediksi atau memperkirakan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Analisis data. Analisis data yang dilakukan pertama adalah melakukan pembersihan dataset dari data yang tidak diinginkan, seperti data kosong, data yang di luar ambang batas, dan tipe data yang tidak sesuai. Hasil proses pembersihan data akan dipilah menjadi dua, yaitu data yang digunakan sebagai data training dan data yang digunakan sebagai dataset. Data training digunakan untuk melatih algoritma dan data testing digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya. Komposisi pembagian ini adalah 80% dari data yang ada untuk data training dan 20% untuk data tes. Kemudian bagian penerapan akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan bagian penerapan. Oke, untuk penerapan ini kelompok kita menggunakan Google Colab. Nah, yang pertama itu kita akan menyiapkan library-nya terlebih dahulu. Untuk library kita menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, Sandboard, dan beberapa library yang kita gunakan. Next. Oke, sebelumnya kita sudah mendapatkan datanya dari situs Kaggle tentunya. Untuk datasetnya tersebut, untuk proses penggunaan dataset itu kita di dalam Google Colab menggunakan beberapa perintah untuk tentunya membaca dari gininya tuh data tersebut. Kita menggunakan library Pandas, proses pemanggilan dengan menggunakan perintah df.head 10 ini maksudnya total data itu akan menampilkan 10 data saja. Next. Oke, berdasarkan pada dataset tersebut yang telah sebelumnya dari ke-10 datanya tersebut akan lakukan analisis prediksi harga asuransi yang mempengaruhi, yaitu yang pertama age-nya, sex, BMI, children, smoker, dan region. Nah, untuk prediksi dalam
bentuk regresi linear yang dinotasikan itu dengan Y, di mana Y ini adalah dependent variable atau charge. Itu selanjutnya itu ada B intercept plus MI dikali X1 plus M2 dikali X2 plus M3 dikali X3 dan seterusnya. Di mana untuk keterangan sudah kita isikan di bagian bawah ini. Itu kayak misalkan X1 itu adalah variabel independen yang pertama itu tentang X, yang kedua itu adalah sec sesuai dengan asuransi yang mempengaruhi untuk prediksi harganya. Next. Nah, untuk selanjutnya eksplorasi data analis akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan exploratory data analis. Pada EDA dilakukan eksplorasi data sehingga akan mendapatkan data yang sesuai dengan proses yang dilakukan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan pada data seperti data kosong, menghapus data yang sama, serta mengubah data kategori menjadi numerik. Next. Nah, dari data tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah ada data yang tidak wajar. Dari data tersebut, nilai dari data yang dapat dilakukan analisis, misalnya X tertinggi adalah 64, nilai X maksimal 64, tentunya masih wajar. Demikian banyak anak maksimal 5 juga masih wajar dan disimpulkan pada data sudah benar. Next. Menampilkan informasi dataset dan dapat disimpulkan banyak dataset sebanyak 1338 dan 7 kolom. Informasi pada gambar 4 menunjukkan semua data tidak ada data kosong dan tipe data dari masing-masing kolom. Di sini ada pada kolom umur atau X, jenis kelamin atau seks, kategori berat badan BMI, dan biaya CEMS mempunyai tipe numerik atau integer dan float. Dan dalam kolom seks, smoker, dan region bertipe objek. Agar data-data yang ada pada kolom objek dapat dilakukan proses, tipe data objek ini akan dilakukan proses encoding menjadi tipe numerik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses analisis data. Next. Visualisasi data. Visualisasi data merupakan proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang ditampilkan secara grafik. Visualisasi dapat ditampilkan dalam bentuk box, plot, histogram, dan bentuk lainnya. Next. Nah, di sini ada tampilan visualisasi data dalam bentuk histogram dan box plot variabel X. Sini telah tertera pada gambar di bawah ini. Next. Ini visualisasi data dalam bentuk histogram dan box plot variabel BMI. Next. Ini visualisasi data dalam bentuk histogram dan box plot variabel children. Next. Dan ini ada visualisasi data dalam bentuk histogram dan box plot variabel child. Analisis regresi linear. Perhitungan regresi linear dilakukan dengan penggunaan library Scikit dari dataset yang ada sebanyak 100.338 dan dipilah menjadi 80% menjadi data training
1070 data dan 20% menjadi data testing sebanyak 268 data. Langkah lain yang dilakukan adalah menentukan kolom yang menjadi variabel independen, yaitu umur, jenis kelamin, banyak anak, kategori berat ideal atau BMI, perokok, smoker, dan wilayah region. Baik, untuk ini nilai kolerasinya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang nilai kolerasi. Untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan masing-masing variabel bebas terhadap variabel variabel tidak bebas, maka perlu dihitung kolerasi parsial, yaitu sesuai kolom berikut. Berikut yaitu hasil kolerasi antar data yang menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara smoker dengan charge, yaitu 0,79 untuk charge-nya, umur dengan charge yaitu 0,3, dan BMI dengan charge 0,2. Next. Hal ini bisa diprediksi orang yang merokok atau smoker akan membayar premi asuransi lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok, dan adanya kolerasi yang agak kuat antara usia dengan biaya, yaitu atau charge, dan BMI dengan biaya charge. Prediksi dari korelasi antara umur atau bisa dikatakan age dan BMI dengan biaya, yaitu charge semakin tinggi usia atau semakin tinggi BMI, semakin tinggi biaya yang harus dibayarkan. Next. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi yang sudah kami paparkan, yaitu berdasarkan hasil uji korelasi antara variabel independen, korelasi antara biaya atau charge dan perokok smoker dari 0,79. Adapun hasil ini menunjukkan perokok mempunyai kolerasi yang tinggi dengan biaya premi asuransi, dan dapat diprediksi orang yang merokok akan membayar premi asuransi lebih tinggi dari orang yang tidak merokok. Demikian juga korelasi antara charge dengan umur 0,3 dan BMI 0,3. Semakin tinggi umur dan kategori berat badan, dapat diprediksi biaya premi asuransi juga akan bertambah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.